Rek, makanya ojo lali yo bayar pajak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ivan Haung di sini yang akan memandu Bapak, Ibu, Om, Tante, Mas, Mbak semua dalam acara Sudut Informasi Terkini Jasara Harja. Sweet JR. Ya, pada kesempatan kali ini nih ya di episode ketiga, kalau biasanya kita ngebahas yang lagi hype, lagi happening, kali ini kita pengen ngebahas di balik Jasara Harja ini ya, karena kita nggak berdiri sendiri. Di situ kita didukung oleh mitra-mitra terbaik, ada Dispenda Jatim atau Bapenda, ada Satlantas di situ yang tergabung dalam sistem administrasi manunggal satu atap atau disebut Samsat. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir sebagai narasumber kita dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Anang, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Probolinggo. Mungkin mic-nya agak bisa dekat maju ya? sedikit, Pak. Oh iya. Siap. Oke. Kemudian Jelas ada ya? Pak Dwi Takaryanto sebagai administrasi pelaksana, Pak ya. Siap, di Samsat Probolinggo Kota. Nah, kali ini kita pengen ngobrol santai aja nih, Pak. Oke. Oke. Santai. Sersan. Betul. Kalau Jasara Harja ini kan selaku pengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan iuran wajib kendaraan bermotor umum. Nah, kita ngutipnya di Samsat. Nah, yang mungkin bagi pemirsa atau pendengar yang ada di rumah, ada yang belum tahu nih, Dispenda Jatim ini fungsi dan kerjanya ini apa begitu, Pak? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini seperti itu. Monggo. Sudah, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan, sobat pajak di Jawa Timur pada umumnya, di Probolinggo pada khususnya, teman-teman dari satu atap, dari Jasara Harja. Iya. Terima kasih sebelumnya diundang dalam podcast Jasara Harja ya. Sama-sama Pak Sugeng Rawuh, selamat datang di studio podcast. Menarik. Menarik. Makanya kita ajak ngobrol santai aja. Siap. Tapi mengena. Saya perkenalkan diri, nama Anang Nurbaikuni selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Provinsi Jawa Timur di Probolinggo. Sebagai satu unit di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan pundi-pundi pendapatan daerah. Pundi-pundi pendapatan daerah apa saja sih yang merupakan PAD kita? Pertama, pajak kendaraan bermotor. Kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Keempat, pajak air permukaan. Dan kelima, pajak rokok. Nah, itu merupakan kewenangan kami selaku pemerintah provinsi, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk memungut pajak-pajak tersebut sebagaimana Perda nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah, yang aturan tingginya tentang undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, salah satunya kita masuk di dalam 3 pilar di Samsat itu. Sistem administrasi manunggal satu atap, antaranya kepolisian sebagai fungsi registrasi dan identifikasi. Terus kita sisi pajak daerah, fiskal daerah, dan Jasara Harja selaku SWD KLJ atau asuransi Kecelakaan lalu lintas. Asuransi. Memang kalau orang secara umum itu lebih kenal Samsat, ketimbang PT memang, karena memang fungsi pelayanan kita lebih banyak di Samsat. Karena kita mewilayahi 2 Samsat yang di Probolinggo kota maupun di Praksan di yang kabupaten. Terus yang menarik mungkin masyarakat juga perlu mengetahui, kita sebagai
instansi di bawah pemerintah provinsi yang menangani 5 pajak daerah. Mungkin bisa membedakan juga masyarakat yang ditangani di kabupaten kota itu juga beda. Ada kalau tidak salah 11 pajak daerah yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Mungkin salah satunya pajak hotel, restoran, hiburan, terus bahan galian C dan seterusnya. Itu yang masuk ke Itu pajak kabupaten kota. daerah nih Pak ya. Terus perlu diketahui sobat pajak sekalian bahwa kita tadi yang sudah saya sampaikan tidak hanya menangani pajak kendaraan bermotor saja, tapi ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak rokok ini memang menarik, memang merupakan pajak pajak yang ditumpangi, ditumpangi 10% dari cukai rokok. Itu yang akan masuk pendapatan asli daerah itu Pak ya. Itu salah satunya pendapatan asli daerah, salah satunya di sana yang 10% dari cukai rokok. Cukup besar memang, cuman kalau masuk targetnya di Surabaya Timur kalau nggak salah, masuk di Surabaya Timur, karena memang langsung turun dari pemerintah pusat langsung ke Kasda. Nah, yang memang familiar selama ini ya tadi itu pajak kendaraan bermotor sama biaya balik nama kendaraan bermotor. Apalagi PKB itu sangat familiar, mesti orang pajak tahunan, terus satunya gapol atau 5 tahunan. Nah, yang menarik mungkin masyarakat juga pahamnya hanya sebatas pajak kendaraan bermotor, padahal kita menangani Bapenda umumnya itu menangani 5 pajak provinsi tersebut. Nah, jadi pemirsa, pendengar semuanya perlu diketahui nih ya, Bapenda Jatim di sini bergerak pada pajak kendaraan bermotor. Kemudian 5 yang lainnya ada cukai rokok dan lain-lain. Semuanya masuk di pendapatan asli daerah yang nantinya mungkin dialokasikan terhadap prasarana dan sarana daerah Pak ya. Ya, seperti jadi, itu. Ya, saya salah dulu ya, Pak Ivan. Memang sebetulnya masyarakat itu sudah berpartisipasi pada saat mereka bayar pajak. Saya contohkan pajak kendaraan bermotor. Dari semua pajak yang kita tangani, 5 pajak daerah tersebut, semua itu ada bagi hasilnya ke kabupaten kota dengan rumus hitungan sebagaimana Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah ditindaklanjuti dengan Perda nomor 9 2010 tentang pajak daerah. Itu ada hitungannya. Contohnya pajak kendaraan bermotor itu bagi hasilnya ke kabupaten kota itu sekitar 30%. Nah, 30% itu dibagi lagi. 30% di-100-kan untuk potensi itu berdasarkan potensi 70%, berdasarkan pemerataan 30%. BBNKB dari 30% itu juga di-100%-kan. Yang berdasarkan potensi 80%, pemerataan 20%. Nah, terus yang PAP juga hampir sama. PAP itu malahan PPBKB itu kebalikannya malahan. Yang untuk provinsi 30, yang untuk daerah itu 70 malahan. Terus pajak rokok 50-50, pajak air permukaan 50%. Berarti semestinya kita kalau kita sebagai wajib pajak di situ juga kita berperan Pak ya. Mempunyai kontribusi terhadap pemerintahan ini Pak ya. Sangat berperan. Makanya pajak daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah dari sisi PAD yang menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan menuju otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Itu fungsinya. Nah, itu ya. Jadi dengan kita membayar pajak di situ kita juga turut serta nih ya membangun negara nih, bangsa ini, khususnya Indonesia ini Pak ya. Demikian Pak Anang ya. Iya, betul. Nah, kemudian karena mohon maaf Pak, karena saat ini kita kan juga saat pandemi seperti ini Pak. Oh iya. Mungkin ada langkah-langkah atau inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Dispenda atau Samsat khususnya kali ini untuk gimana caranya wajib pajak ini, karena di saat pandemi ini kan ruang gerak kita terbatas, juga kita harus diberlakukan protokol kesehatan, orang jadinya kan mungkin agak malas, agak canggung gitu Pak.
mungkin apa saja Pak yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kali ini? Eh, Pandemi memang memukul semua sektor ya. Mhm. Pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun ya berlalu ya. Mulai Maret Iya. 2020 itu pemerintah segala cara upaya dilakukan untuk mencegah penyebarannya, salah satu di area-area publik atau area servis publik lah, layanan publik. Salah satunya tentunya kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang merupakan kewajiban dari penyelenggara pelayanan publik. Di antaranya yang awalnya 3M ya, 3M memakai masker, mencuci tangan, menjaga Menjaga jarak, jarak. hingga pada akhirnya ada tambahan menjadi 5M. 5M itu membatasi menjauhi kerumunan sama membatasi mobilitas. Itu betul-betul kita siapkan, termasuk pelayanan kami juga pada saat awal-awal pandemi itu lebih diarahkan ke non tatap muka melalui online atau mengurangi penumpukan masa atau Wajib pajak. di layanan induk. Waktu itu sempat ditutup beberapa layanan unggulan ditutup, dan alhamdulillah induk itu masih beroperasi pada saat itu. Sehingga pada saatnya ada kebijakan lagi, intinya unggulan diaktifkan lagi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau tidak ada yang pakai masker, kita suruh balik atau kita berinisiatif memberikan masker kepada WP yang tidak membawa masker. Nah, ini izin nih Pak. Iya. Bapak udah sebutkan bahwa Bapak mempunyai layanan unggulan di situ. Oh, iya. Mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat Probolinggo nih Pak, mungkin titik-titiknya di mana aja mereka bisa bayar pajak kendaraannya dengan mudah tanpa harus ke Samsat Induk, mungkin seperti itu Pak. Mungkin di mana saja itu Pak? Perlu kita sampaikan bahwa tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kita mewilayahi 2 Samsat Induk di Probolinggo Kota dan Praksan Kabupaten. Ya. Kabupaten. Dari masing-masing, karena menarik, yang secara administrasi merupakan wilayah kabupaten, tapi secara Hukum. kewenangan penarikan pajak wilayah Probolinggo Kota. Samsat. Nah, salah satunya saya sampaikan di Probolinggo Kota, layanan induk diantaranya di Tongas. Tongas itu rest area ya Pak. Ya. Bang Jatim itu Pak ya? Ya, Bang Jatim betul. Terus Samsat keliling di Wawona AC. Samsat keliling di Wonoase, AC. ya mungkin di batas kota itu Pak ya. Terus kalau yang di Tongas di mana? Maron. Ya, Maron di itu Bang Jatim. wilayah Keraksan memang, karena secara administrasi pemerintahan memang wilayahnya Kabupaten Probolinggo. Di Maron, di Leces, terus Samsat keliling di Paiton juga kita siapkan, dan juga kita ingatkan atau kita sampaikan kepada sobat pajak sekalian bahwa kita juga telah menyiapkan layanan yang mungkin mengurangi kerumunan WP di layanan induk maupun unggulan dengan melalui PPUB, Indomaret maupun Alfamart. Termasuk juga yang melalui Flash Market, Tokopedia, Link Aja, itu kita sudah siapkan. Berarti sebenarnya dengan banyaknya layanan ini masyarakat semakin mudah Pak ya, intinya semakin mudah. Harapan kita seperti itu. Iya. Berarti tidak ada alasan lagi kita untuk menunggak pajak nih Pak. Satu, tidak Seperti menunggak pajak, dan yang kedua masyarakat dipermudah dengan berbagai pelayanan. Tinggal masyarakat memilih mana yang menurut masyarakat nyaman, mana yang lebih dekat rumahnya tanpa menambah kos atau tambahan biaya yang lainnya. Nah, di situ ya Bapak Ibu perlu diketahui layanan unggulan Samsat itu ada di Leces, kemudian di Tongas di RS area ya, kemudian di Samsat keliling Wonoase, kemudian juga di Mall Pelayanan Publik. Oh iya, Mall Pelayanan Publik. Iya, di Dringu nih Pak. Iya, itu perlu dimanfaatkan juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang belum tahu seperti itu. Kemudian di Payment Point Maron, kemudian di Samsat keliling Paiton. Leces. Ya, Leces juga di Bang Jatim ya.
Nah, di situ Bapak Ibu bisa melakukan pengesahan tahunan, pajak tahunan ya, di situ. Nah, Bapak Ibu lebih mudah, kemudian juga ada e-commerce Pak ya tadi ya. Iya, Nah, jadi Flash pembayaran Market, di Flash Market, Indomaret, di PPOB itu, BPOB, payment, siap-siap. online bank lah, melalui pembayaran di termasuk Gria Bayar juga. Sebenarnya masyarakat sudah dipermudah sekali nih Pak ya. Sangat banyak. Sangat diperbanyak. Istilahnya negara hadir untuk Iya, memberikan iya. kemudahan kepada masyarakat. Itu merupakan pilihan dari semua inovasi yang ada, pilihan masyarakat tinggal memilih. Saya mau bayar di mana pajak ini. Yang penting siap dengan STNK, KTP sudah. Iya, iya. Itu gak ribet, prosedural, Simpel Pak ya. Simpel, sangat dengan simpel. waktu yang cukup singkat. Sangat singkat. Ya. Makanya orang kalau bilang, kok ribet bayar tahunan. Siapa bilang ribet? Bahkan di layanan drive-thru Pak ya, di drive-thru malah justru ada. tidak perlu turun dari kendaraan Iya. seperti itu. Di drive-thru itu di Kraksan yang drive-thru. Kalau yang di Kota? Probolinggo Kota drive-thru. Walkthrough Walkthrough, ya, walkthrough. ada petugas yang Iya. jalan ya itu Pak ya. Nah sebenarnya juga sangat simpel, mudah loh. Tidak ada lagi alasan untuk kita menunda membayar pajak ya seperti itu. Jangan lupa dengan kita membayar pajak, kita juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah seperti itu. Khususnya Jawa Timur. Ya. Nah kemudian ini Pak, apa ya? Dengan kita kan juga ekonomi lemah nih Pak. Ekonominya juga melemah karena pandemi ini sudah setahun berlalu. Mungkin tips-tips apa aja nih Pak? Selain mungkin kita harus mengurangi tatap muka, mengurangi kerumunan. Mungkin yang bisa dibagikan Bapak terhadap wajib pajak atau masyarakat Probolinggo khususnya nih Pak. Ya memang yang saya sampaikan tadi, pandemi ini sangat berefek ya. Berefek ke sendi-sendi ekonomi, sosial, itu sangat berefek. Sosial mungkin jaga jarak, mengurangi silaturahmi, padahal katanya silaturahmi memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki ya. Iya. Ya, karena kondisi memang seperti ini ya, akhirnya kita yang berusaha untuk mengurangi. Memang pengaruhnya sangat besar terkait, termasuk penerimaan kita mungkin sama kayak di Jasara Harja ya, karena ditargetkan kita juga ada penurunan. Balik lagi bahwa pelemahan ekonomi berdampak pada sektor tersebut sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan utama atau primer pokok ya. Kedepannya kita juga berharap pandemi segera berakhir, jangan lama-lama, apalagi sudah hampir semua petugas pelayanan publik kan divaksinasi. Ya. Terakhir itu kemarin dari Dinas Kesehatan Kota itu hampir staf kami semua sudah divaksinasi, yang vaksinasi kedua. Jadi sebenarnya wajib pajak juga jangan takut Pak ya, jangan enggan, karena saya rasa sampai juga tempat yang tangguh Pak ya, tangguh. Betul. Tangguh, sangat tangguh. Kita sampaikan sendiri supaya masyarakat juga jangan khawatir terhadap protokol kesehatan yang sudah kita terapkan di Samsat. Setiap hari setelah pelayanan kita semprot disinfektan, semua kita semprot, tempat duduk, meja dan sebagainya kita semprot, terus kita siapkan tempat cuci tangan, wastafel, ya, lengkap, hand sanitizer, ya. Terus membatasi WP yang masuk ke ruangan atau ruangan utama. Ya. Ruangan utama kita batasi dengan social hampir, distancing ya. Salah satu hampir 50% lah. Isinya umpama terlalu penuh kita suruh tunggu di luar, kalau sudah keluar satu masuk satu. Seperti itu. Jangan khawatir lah. Terutama yang 5 tahun, kalau 1 tahun kami sarankan bayar di tempat-tempat pelayanan yang lebih mudah di PPOB maupun layanan unggulan. Jadi Bapak Ibu jangan enggan ya, maksudnya mau saya udah jatuh tempo nih mau bayar ke Samsat gimana nih. Sekarang musimnya seperti ini seperti Pak. Kadang-kala ada rasa-rasa takut gitu loh Pak. Parno. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan berikutnya nih Pak, karena kondisi seperti ini kadang-kala mereka juga secara ekonomi terdampak seperti itu Pak. Nah, mungkin nih Pak ya, jadi dari yang lalu-lalu juga mungkin dari pemerintah provinsi ini
ada nggak kira-kira pemberian intensif atau keringanan seperti itu Pak? Mungkin ada bocoran nih untuk masyarakat Probolinggo nih Pak. Untuk informasi itu sementara dari kami, setahu kami, kami sendiri belum dengar, Ya. belum dengar sama sekali. Nanti pun kalau ada pun pasti akan disampaikan lah, langsung biasanya dari kantor pusat kami menyampaikan dan sebagainya. Ya sementara belum kita dengar sama sekali lah rencana kebijakan seperti tersebut. Karena kadang-kala nih banyak masyarakat yang menunggu nih Pak. Wah saya ini Pasti. mungkin menunggu ini pemutihan aja Pak. Mungkin seperti itu. Sekalian mungkin balik nama seperti itu Pak. Iya. Jadi untuk saat ini belum ada nih ya Bapak, Ibu semua pemirsa pendengar. Sampai saat ini belum ada dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencanangkan program pemutihan atau pemberian insentif Pak ya. Keringanan pajak belum ada. Ya. Prinsip kami di wilayah itu menunggu dari kantor pusat, kebijakan seperti apa kita siap. Kita mensupport totalitas. Ya, siap. Baik, cukup menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Juga ya sedikit banyak memberi pengetahuan nih Pak terhadap masyarakat Probolinggo khususnya yang belum tahu nih ya mengenai. Jadi Jasara Harja di sini tidak sendiri, kita mempunyai mitra terbaik yaitu ada Dispenda, ada Satuan Lalu Lintas yang tergabung dalam sistem administrasi menggunakan satu atap di situ. Kalau kita sebagai pengelola sumbangan wajib dana kesehatan lalu lintas di Bapenda ini sebagai pemungut ya, pengelola pajak daerah nih khususnya di pengumpul pundi-pundi pendapatan asli daerah. Khususnya di kendaraan bermotor nih Pak ya, seperti itu. Selain kendaraan bermotor yang saya sampaikan dari BBNK balik nama kendaraan, terus pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sama pajak rokok. Cuman yang di khusus Probolinggo kita menangani PKB, BBNKB sama pajak air permukaan. Nah, mungkin ini terakhir nih Pak ya. Ada pesan-pesan dari Bapak sekalian untuk saat ini kiranya bagaimana sih masyarakat agar tetap taat terhadap pajak nih Pak. Mungkin sebagai closing statement nih dari Bapak sekalian. Ya, terima kasih sobat pajak semua, wajib pajak semua. Ingat pajak secara umum itu untuk pembangunan daerah. Pembangunan daerah termasuk jalan-jalan itu ya salah satunya dari pajak yang Anda bayarkan ke pemerintah untuk membangun, terus pemelihara jalan dan sebagainya. Itu salah satunya. Jangan sampai jatuh tempo. Intinya taat atau mewujudkan masyarakat itu taat atau sadar pajak. Memang untuk untuk menumbuhkan kesadaran itu memang pekerjaan berat kami. Tapi terus kami lakukan sosialisasi bahwa pajak ini loh untuk pembangunan, kembali lagi ke daerah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa toh nanti dari pajak dari masyarakat ini akan balik ke masyarakat ya. Berupa dana bagi hasil pajak yang digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Jadi masyarakat berpartisipasi terhadap pembangunan daerah itu secara tidak langsung melalui pembayaran pajak itu. Nah, Pak, makanya ojo lali ya membayar pajak ya. Dengan itu Anda turut mensukseskan bangsa dan negara. Nah, mungkin itu saja Pak, bincang hangat kita kali ini. Next time mungkin ada lagi, jangan kapok, sekali lagi datang ke podcast JR kami Pak. Sekali lagi untuk pemirsa, pendengar, selalu taat membayar pajak, taati rambu lalu lintas, ya. Karena kecelakaan tuh enggak seenak jatuh di tempat tidur Pak. Ya, jadi taat bayar pajak, selalu patuhi rambu lalu lintas. Mungkin pesan kita pada hari ini itu saja. Kita jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Anang. Sama-sama. Setelah hadir Pak Dwi Takaryanto, Pak Sudirawo. Terima kasih.
Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.